masih bareng tapi nggak pernah yang namanya menghargai kebersamaan. Gilirannya udah nggak bersama, malahan kelimpungan dan mau balikan teman-teman. Tapi ada banyak juga yang gengsi kali ya teman-teman ya, atau kemakan omongannya sendiri ya, aku nggak bakalan nih, wah gitu kan ya, padahal ya bakalan juga gitu ya, nggak bisa lupa. Banyak lah ya cerita-cerita kayak gitu teman-teman. Nah, ceritanya kalian sendiri seperti apa ya? Di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca ya mengenai yang tergila-gila sama kamu dan gak bisa lupa sama kamu tuh siapa sih teman-teman ya. Kita bakalan baca di general ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. saking gitu kan ya, right? Kita bakalan baca buat teman-teman Taurus ya di sini ya, dan buat teman-teman Taurus yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Cuman condition berlaku ya, ada di description ya teman-teman ya untuk alamat emailnya. Oke, kita baca untuk cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Taurus. Siapa sih ya, ciri-cirinya dia kayak gimana di cerita yang pertama? Ciri-cirinya dia adalah orang yang peduli banget sama keadilan ya teman-teman ya. Jadi dia bisa banget loh yang namanya marah ataupun merasa diperlakukan gak adil ya, walaupun mungkin orang lain yang mengalami gitu. Ini pahlawan pembela keadilan teman-teman ya. Orangnya kaku banget ya, tegas ya, keras kepala iya gitu, tapi nggak tegaan. Di kalau misalkan bilang enggak, tapi kalau misalkan ngelihat orangnya kasihan gitu kan ya, wih dia ini bener-bener nggak akan tega teman-teman ya. Dia orang yang kayak begini banget ya, di dalamnya apa, di luarnya apa gitu ya, seperti ini. Nah ini orang yang kaku ya, kaku banget, terus habis gitu tegas ya. Dia traumanya cukup banyak ya teman-teman ya, dia punya trauma cukup banyak dalam hidupnya dia ya, sehingga itu mungkin yang membuat dia kesusahan ya bawa emosi ya, sama habis itu juga dia mungkin membentengi dirinya dia sendiri gitu kan ya, dengan kekakuannya tersebut gitu. Sosok yang cukup romantis teman-teman ya, dan cukup ini sih apa, sebenarnya dia romantis, cuman dia tuh gengsian banget gitu loh untuk mengakui bahwa ya kan dia ini adalah sosok yang benar-benar romantis. Itu butuh waktu yang benar-benar panjang, bahkan kadang-kadang nggak diakuin pula gitu ya. Ini sosok yang kayak begini teman-teman. Nah kita lihat ceritanya kalian berdua ketika masih bersama ataupun ketika bersama itu, cerita yang hubungan seperti apa ya. Hubungan yang satunya sibuk dengan orang lain gitu kan ya, sibuk banget yang namanya waktunya habis buat kerja, waktunya habis buat ngedengerin orang lain, waktunya buat pokoknya buat orang-orang sekitarnya kamu ataupun dia gitu kan ya. Itu oke banget, tapi gilirannya waktu untuk diri sendiri sama pasangan, wow ya, luar biasa, kayak mau ketemu sama siapa aja gitu loh ya. Jadi gitu, jadi sering merasa kesepian sih ya di hubungan ini teman-teman ya, dan bisa jadi ya ini sebenarnya hubungan yang gantung juga ya kalau kayak gini ceritanya ya kan. Ceritanya seperti ini bisa jadi teman-teman ya, gantung, nggak ada ujungnya gitu, tapi ya tetap bersama, tapi waktunya habis gitu loh buat orang-orang di sekitarnya kalian ya, seperti itu kan, ngeselin ya kalau kayak gini. Nah hal-hal yang dia ingat dari kamu itu apa sih, dan buat dia itu nggak bisa lupa kamu, keluar 2 ya teman-teman ya. Oke, hal yang membuat dia itu nggak bisa lupa kamu tuh orangnya humble banget ya, menarik banget. Terus habis itu juga kalau udah komit sama satu hal, kamu bener-bener komit walaupun mungkin tantangannya besar gitu kan ya. Ibaratnya pihak-pihak yang menghambat hubungan kalian itu juga banyak ya teman-teman ya. Ini dia tetap bertahan gitu ya, seperti itu. Jadi
menurut dia ya kamu tuh orang yang sangat bertahan walaupun digempur dengan berbagai macam acara, berbagai macam kepahitan gitu kan ya, kamu tetap bisa bertahan, komit ya, tetap komit di sana. Tapi problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ini ya, di kaliannya seperti itu. Jadi ya yang bisa, yang membuat dia nggak bisa lupa kamu adalah ya karena kamu tuh orang yang sangat setia gitu. Kalau udah jaga komitmen, kamu beneran jaga komitmen banget ya. Dan walaupun kayak gimana pun gitu kan, walaupun mungkin komunikasinya kalian kurang baik, tapi kamu tuh tetap bertahan gitu loh teman-teman ya. Ini yang membuat dia selalu ingat kamu dan buat dia tuh nggak bisa lupa kamu ya. Walaupun mungkin waktu yang diberikan dia ke kamu itu sedikit, tapi kamu tetap aja nerimuan gitu loh teman-teman, walaupun mungkin mudi banget ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya cerita tentang hidupnya dia setelah nggak barengan sama kamu teman-teman ya. Cerita tentang hidupnya dia setelah nggak barengan sama kamu, ada apa nih? Wah, hal-hal yang dia rencanakan kayak berantakan gitu loh teman-teman ya, nggak sesuai dengan maunya dia gitu. Terus habis gitu juga yang dia, orang-orang yang dia sangka ya itu ternyata nggak baik gitu ya. Yang dia sangka baik ya nggak baik gitu, semuanya berantakan. Yang diharapin indah juga terjadinya juga nggak sesuai dengan harapannya dia ya seperti itu sih teman-teman ya. Ketakutannya dia juga banyak ya jadi kenyataan ya, seperti itu. Oke, ini cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Ciri-cirinya seperti apa sih? Cerita yang kedua ini ciri-cirinya, wow, dia tuh orang yang cukup smart ya teman-teman ya, smart, wawasannya juga luas, terus habis gitu juga suka traveling, cukup beruntung ya di hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, karir, pendidikan ya, hal-hal seperti itu, cukup stabil, cukup seimbang ya, suka belajar. Kalau dilihat di sini sih seumuran ya sama kamu ya, kurang lebih sih kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ya hubungan kalian berdua itu dulunya kayak gimana sih ya? Hubungan kalian berdua itu dulunya kayak apa? Kayak gimana? Hubungan keluarga ya, bisa jadi kalian sudah berumah tangga, bisa jadi seperti itu, ataupun hubungan keluarga ya. Hubungan keluarga. Nah, kita lihat apa sih yang membuat dia itu nggak bisa lupa sama kamu ya, selalu ingat kamu, selalu nggak bisa lupa sama kamu. Apa coba gitu? Kamu itu bijaksana gitu, kamu juga pinter banget yang namanya memanfaatkan peluang ya, peluang itu tuh kamu tuh cukup bijaksana, cukup bisa yang namanya memanfaatkan peluang dengan baik ya. Dan juga orang yang cukup settle ya teman-teman ya, orang yang cukup settle, nggak terburu-buru, bisa tenang ya, cerdik banget ya, tenang banget dalam segala macam suasana gitu. Jadi tahu banget yang namanya apa yang harus dilakukan gitu loh dalam keadaan seterdesak apapun. Nah, ini dia yang membuat dia tuh kagum sama kamu ya pada akhirnya. Nah, artinya kalaupun kalian pernah bersama ya sebagai seorang keluarga gitu kan teman-teman ya, yang dia ingat dari kamu adalah pembawaannya kamu yang bisa tenang banget gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya setelah nggak bareng sama kamu ya, apa sih yang terjadi dalam hidupnya dia teman-teman ya? Apa yang terjadi? Wow. Ya ini dia, emosinya naik turun luar biasa gitu, ngadepin apa-apa jadi kayak berantakan semua pada akhirnya. Dan jadi pihak-pihak yang menghambat dia tambah banyak gitu, pihak yang nggak suka juga tambah banyak, hambatan, halangan dan sebagainya nggak bisa diatasin gitu loh teman-teman. Jadi kayak tumblak-blak jadi satu. Pas ada kamu ya itu kayak ada jalan satu persatu, kamu bisa yang namanya ini dulu deh gitu kan ya, yang tenang, ini dulu selesaiin gitu. Kalau nggak ada kamu ya udah ya, numplak semua, dia bingung apa yang harus dilakukan gitu ya. Mana dia orangnya peragu lagi gitu kan ya, seperti itu. Right, kita ke cerita ketiga ya. Cerita ketiga buat kamu, ciri-cirinya dia seperti apa? Kita lihat ada love di sini ya. Love ini cerita mengenai dia orang yang disukai banyak orang gitu kan. Dia menarik, penampilannya cukup menarik lah ya kan, pakai apa aja kelihatan cocok, pakai apa aja kelihatan pas gitu ya. Lalu juga sosok yang tahu banget membuat orang itu merasa dicintai, merasa disayangi ya. Tahu banget yang namanya membuat seseorang itu merasa berhasrat ya, seperti ini. Ini orang yang kalau LDRan bubar nih teman-teman ya, benar-benar nggak bisa, karena ini orang yang mesti
nyata ada gitu ya, disentuh bisa, dicintai bisa, dipeluk bisa gitu ya, secara real harus ada gitu ya. Membutuhkan perhatian yang cukup real ya orang ini teman-teman ya. Finansial oke, karena dia di support dari keluarga yang juga cukup oke ya secara keuangan atau finansial. Lalu penampilannya oke sih ya, yang suka juga banyak teman-teman. Nah, ceritanya kalian berdua ya pada waktu bersama itu apa? Hubungan-hubungan yang penuh dengan rahasia ya, banyak yang ditutupin teman-teman ya, nggak bisa terbuka satu sama lain, nggak bisa jujur juga satu sama lain. Wah, repot nih ya. Hubungan yang begini nih ya, yang repot. Nah, kita lihat apa sih hal yang dia nggak bisa lupa dari kamu ya teman-teman ya, dan ya nggak bisa lupa lah dari kamu gitu ya. Kamu tuh orang yang pinter ya, kamu tuh orang yang pinter banget. Terus habis gitu juga orang yang selalu mau belajar gitu loh, hal-hal baru, dan nggak mau putus asa untuk selalu berkembang gitu loh dalam hidup ya, seperti ini. Lalu juga menurut dia kamu tuh orang yang cukup ekstrovert ya, gampang bergaul, gampang ngeblend juga gitu. Dan ya seperti itu teman-teman ya. Dan menurut dia sih kayak gampang lah kalau misalkan ngajakin kamu kemana-mana tuh juga sesuatu hal yang patut dibanggakan gitu, karena ya cukup bijaksana gitu ya, cukup belajar, cukup bagus lah, cukup pintar, smart ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman ya, apa sih yang terjadi gitu kan ya sama dia setelah nggak barengan lagi sama kamu ya teman-teman ya. Kita lihat ada freedom di sini. Merasa terikat, gak bisa yang namanya sebebas dulu kalau pas lagi sama kamu gitu kan ya, terikat dalam satu keadaan yang bener-bener dia gak suka banget ya, seperti ini. Jadi kehilangan kayak kehilangan kebebasannya gak sih teman-teman ya, karena pas waktu barengan sama kamu itu bener-bener dia bisa jadi dirinya dia sendiri gitu. Nah, sekarang ini ya posisinya dia ya kehilangan kebebasan, terkekang, gak bisa ngelakuin apa yang dia inginkan ya, seperti itu. Dan terkekang sih, nggak terdominasi dan merasa nggak bisa melakukan apa-apa begitu teman-teman ya. Cerita yang ketiga ya buat kamu ya teman-teman, Taurus. Jadi begitu ya guys ya. Nah, ini dia pentingnya untuk bersyukur, dan pentingnya untuk yang namanya memanfaatkan waktu dengan baik ya, selagi kita masih dikasih kesempatan, masih dikasih bareng gitu kan sama orang yang kita sayang. Jadi manfaatkan dengan baik. Ayo ditemani sama Oracle Card Indonesia. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye. See you in the next video. Bye.